Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali secara virtual ya, pada pertemuan yang ke-13, yaitu mengenai akuntansi perusahaan dagang, ya. Berbicara mengenai karakteristik perusahaan, dagang ini, ya kita mengetahui bahwa aktivitas perusahaan dagang itu meliputi pembelian barang dagangan dari pemasok atau supplier ya, dan kemudian menjual kembali barang dagangan yang telah dibelinya tadi kepada konsumen atau pelanggan dengan tujuan apa? Untuk memperoleh yang namanya keuntungan, ya. Ketika barang dagangan dijual, nilai dari transaksi penjualan ini akan dilaporkan sebagai pendapatan penjualan, sales revenue, ya, dan harga pokok dari barang yang dijual akan diakui sebagai beban, ya, yang dinamakan apa? Harga pokok penjualan atau cost of goods sold, ya. Nah, lalu pendapatan penjualan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan itu akan kita peroleh yang namanya laba kotor atau gross profit. Nah, jumlah laba kotor ini ya, kenapa dinamakan laba kotor? Karena masih belum memperhitungkan beban operasional yang telah dikeluarkan dalam menciptakan yang namanya pendapatan penjualan itu. Ya, itu kenapa dikatakan laba kotor. Nah, seperti ini ya karakteristik perusahaan dagang. Kalau kita lihat di sini. Ya ini yang saya katakan tadi, ada penjualan, ada harga pokok penjualan, baru itu dapat yang namanya laba kotor. Nah, setelah dikurangi dengan beban operasional, maka dapatlah dia laba bersih. Nah, beda sama perusahaan jasa. Ketika kita berbicara mengenai perusahaan jasa, nah seperti ini, ya. Dia hanya pendapatan lalu beban, ya. Oke, maka dapatlah dia laba bersihnya. Oke, baik. Ya, masih berbicara tentang karakteristik perusahaan ya, perusahaan dagang ya. Barang dagangan yang masih tersedia atau tidak terjual sampai akhir periode akuntansi itulah yang dinamakan oleh merchandise inventory ya atau persediaan barang dagang. Ya, barang dagangan ini akan dilaporkan sebagai aset lancar dalam neraca. Ya, ingat kembali bahwa aset lancar itu disajikan dalam neraca sesuai dengan urutan tingkat likuiditasnya. Ya, untuk bentuk laporan neraca yang sederhana dari perusahaan dagang, akun persediaan barang dagang ini akan disajikan dengan urutan setelah akun kas dan akun piutang usaha ya atau piutang dagang. Ya, yang mana ini berarti bahwa kas dan piutang itu sifatnya lebih lancar dibandingkan dengan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah mengenai adanya dua metode akuntansi yang lazim digunakan di dalam yang namanya mencatat persediaan barang dagang, si merchandise inventory ini. Ya, ada dua metode. Ya, pertama metode pencatatan secara perpetual dan yang kedua itu adalah metode pencatatan fisik atau periodik. Ya, ada dua. Oke, untuk hari ini ya kita akan membahas metode perpetual, tapi secara umum kita lihat dulu ya, apa bedanya ini perpetual sama periodik. Oke, nah metode perpetual ya, metode perpetual ini adalah metode pencatatan persediaan yang mengikuti mutasi persediaan baik kuantitasnya maupun harga pokok ya. Sehingga jumlah persediaan yang ada di sebuah perusahaan itu setiap saat dapat kita ketahui dari mana? Dari kartu persediaan. Ya. Lalu ya, sistem pencatatan metode perpetual ini akan secara terus-menerus menunjukkan berapa besar saldo persediaan barang dagang yang ada di gudang.
ya. Dengan sistem pencatatan metode perpetual ini, ya, harga pokok dari barang yang dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi, ya. Oke, nah yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan, ingat ya, di dalam perusahaan dagang ini, ya, ada yang namanya transaksi pembelian dan penjualan. Iya, kenapa Ibu katakan seperti itu ya? Bisa nggak sih sebuah perusahaan itu, ya, anggaplah saya perusahaan dagang itu, bisa nggak saya ini berperan sebagai pembeli, berperan juga sebagai penjual, bisa nggak? Bisa, jawabannya bisa. Berperan sebagai pembeli pada saat kapan, Bu? Ya, pada saat ketika saya membeli barang dagangan, ya, untuk saya stok di dalam perusahaan saya itu, ya, dari supplier, ya kan? Nah, saya di situ berperan sebagai pembeli. Nah, pada saat kapan saya berperan sebagai penjual? Ketika saya menjual kembali barang yang sudah saya beli itu kepada pelanggan, ya. Jadi yang perlu nanti kita perhatikan adalah transaksi pembelian dan penjualan. Dan ini yang berhubungan dengan persediaan barang dagang. Nah, yang perlu diperhatikan ya, di dalam metode perpetual ini, di dalam mencatat transaksi barang dagangan, ya, dengan menggunakan metode perpetual ini adalah bahwa ya, akun pembelian, ya, nanti akan ketemu kita ini nanti, akun pembelian, akun retur pembelian, potongan pembelian dan akun ongkos angkut masuk tidak akan pernah digunakan. Ya. Seluruh akun yang saya sebutkan tadi itu akan diganti dengan apa? Akun persediaan barang dagang. Jadi, ketika kita nanti melakukan penjurnalan tentang transaksi pembelian, jangan pernah muncul akun-akun ini. Ya. Ketika ini muncul, maka bisa saya pastikan bahwa penjurnalan itu akan salah. Ya. Oke, maka ini nanti akan diganti dengan persediaan barang dagangan. Nanti akun-akun ini, ya misalnya ada timbul akun pembeli apa transaksi tentang pembelian, ya jangan pernah muncul pembelian. Maka dia diganti dengan persediaan barang dagangan. Oke? Nah, atau dengan kata lain, setiap transaksi pembelian barang dagang dicatat dengan persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Sedangkan setiap terjadinya transaksi penjualan, ya, selain mencatat harga jual, ya, dicatat pula harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Itu untuk metode perpetual, ya. Perhatikan baik-baik. Oke, lalu bagaimana dengan metode periodik, ya? Ya, metode periodiknya. Dengan sistem periodik, ya, pembelian barang dagangan akan dicatat dengan menggunakan akun pembelian, ya, bukan akun persediaan barang dagangan seperti yang ada pada sistem perpetual, ya, beda. Ya, jadi kalau dalam periodik dia akun pembelian, misalkan dibeli barang dagangan senilai 1 juta, ya, dia akun pembelian, begitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, ingatlah bahwa poin utama yang membedakan antara sistem periodik dengan sistem perpetual itu terletak pada komponen penentu harga pokok penjualan. Di mana dalam sistem pencatatan perpetual tidaklah mengenal akun pembelian, potongan pembelian, yang tadi ya, retur pembelian, penyesuaian harga beli, termasuk yang namanya akun ongkos angkut masuk ya, akun ongkos angkut masuk ya. Ya, itu terletak pada komponen yang tadi, ya. Di dalam sistem pencatatan perpetual itu tidak mengenal akun-akun itu, ya. Oke. Nah, dalam sistem pencatatan periodik maupun perpetual tidak ada perbedaan dalam hal mencatat akun ongkos angkut keluar dan potongan penjualan, tidak ada bedanya. Hal ini dikarenakan apa? Bahwa
ongkos angkut keluar dan potongan penjualan bukanlah merupakan komponen dalam menghitung besarnya harga pokok penjualan. Ya, yaitu. Ya, jadi itu dia ketika kita berbicara mengenai metode perpetual dan metode periodik atau metode fisik. Ya. Oke, hari ini seperti yang saya katakan kita membahas satu persatu dulu. Saya bahas tentang metode perpetual dulu ya. Oke, diperhatikan ya. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam perusahaan dagang itu ya, ada transaksi pembelian dan penjualan ya. Terkadang si perusahaan bisa sebagai pembeli, si perusahaan juga bisa sebagai penjual. Oke, kita bahas satu persatu ya, transaksi pembelian dulu pada metode perpetual. Oke? Oke, kita bahas ya. Nah, di sini transaksi pembelian ini terbagi lagi ya. Yang pertama itu ketika ada transaksi yang berhubungan dengan pembelian. Ya. Yang pertama bagaimana mencatat pembelian. Oke. Nah, nanti ketika ada timbul ya pembelian ya, maka ayat jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi pembelian ya, yaitu persediaan barang dagangan pada kas. Ketika pembelian itu dilakukan secara tunai. Lalu kalau secara kredit, ya persediaan barang dagang pada utang usaha. Ya, persediaan barang dagang. Ya, ingat. Oke, nah contoh ya. Dibeli barang dagangan. Ya, anggap kita lah sebagai perusahaan dagangnya. Ya, dibeli barang dagangan dari ini supplier ini ya, pemasok si Tuan Putri ini. Ya, seharga 9 juta tunai. Bagaimana jurnalnya? Ya, persediaan barang dagang pada kas. Ya, persediaan barang dagang ya bertambah termasuk harta, kasnya berkurang. Nah, begitu ya. Balik lagi kita ya, memang ini mau menjurnal ya, jurnal umum. Ya, oke. Baik, itu untuk yang namanya mencatat pembelian. Oke. Lalu bagaimana yang kedua? Misalnya ada retur ya. Retur pembelian dan penyesuaian harga ya. Oke, baik. Pembeli itu bisa jadi tidak puas dengan barang yang dipesannya dari penjual. Ya, itu jelas ya. Barang yang diterima mungkin saja rusak ya, cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan si pembeli, ya kan? Nah, dalam kasus seperti ini, pembeli dapat mengembalikan barang yang telah diterimanya kepada si penjual. Lalu pembeli akan memperoleh pengurangan utang jika awalnya pembelian dilakukan secara kredit. Atau si pembeli bisa menerima uangnya kembali atau pengembalian kas ya, jika dia membelinya barang dagangan tadi itu secara tunai. Nah, inilah yang dikenal dengan retur pembelian. Ya kan? Mengembalikan barang gitu ya. Lalu pembeli juga bisa memilih untuk tidak mengembalikan barang, ya kan? Dia dia bisa juga tidak mengembalikan barang yang telah dibelinya ya kepada si penjual, tetapi si penjual itu bersedia untuk memberikan penyesuaian atau pengurangan harga ya, harga belinya ya dikurangi. Ya, inilah yang dinamakan sebagai penyesuaian harga beli. Oke. Nah, lalu bagaimana jurnalnya ya, jurnalnya. Nah, jurnal yang perlu kita buat ya ketika ada transaksi retur pembelian atau penyesuaian harga beli adalah kas pada persediaan barang dagang ketika dilakukan secara tunai. Tapi kalau misalnya secara kredit, utang usaha
pada persediaan barang dagang. Ya, nggak perlu lagi saya jelasin Bu kenapa kasnya di debit, kenapa persediaan barang dagangnya di kredit. Ingat aturan debit kredit lagi. Ya, ingat itu. Ya, dan ingat tadi di awal dijelaskan bahwa tidak akan pernah muncul retur pembelian. Ya, semua akun itu ya diganti dengan persediaan barang dagang. Nanti akan kelihatan bedanya periodik dan perpetual, ya. Oke, baik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya begini. Diperoleh pengurangan harga dari Tuan Putri atas transaksi pembelian barang dagangan yang telah dilakukan sebelumnya, ya, sebesar 300.000. Ya, hal ini terjadi karena adanya sedikit kerusakan fisik pada sebagian barang yang telah dibeli. Ya kan ini berarti penyesuaian harga ya, penyesuaian harga ya. Lalu bagaimana jurnalnya Bu? Ya, kas pada persediaan barang dagang. Ya, kas pada persediaan barang dagang senilai 300.000. Ya, oke. Ya, yang ketiga itu ada ongkos angkut. Ya, ini masih transaksi pembelian loh ya. Ongkos angkut. Ya. Di dalam ongkos angkut ini ada dua jenis alternatif persyaratan pengangkutan. Yang pertama apa? FOB shipping. Yang kedua FOB destination. Ya. FOB shipping ini atau franko gudang penjual ya, free on board shipping point. Ya, ini artinya si pembeli yang menanggung ongkos angkut barang. Ya, kalau FOB destination, free on board destination point atau franko gudang pembeli, ini si penjual yang menanggung ongkos angkut barang. Ini dalam transaksi pembelian ya. Sekali lagi, ini pembelian dulu. Transaksi pembelian ya. Oke, pelan-pelan. Ya, oke. Ongkos angkut masuk ini sifatnya akan menambah harga pokok dari barang yang dibeli. Ya, harga pokok. Ya, harga pokok. Apabila persediaan dicatat dengan menggunakan sistem perpetual, maka ongkos angkut masuk ini akan digantikan dengan akun persediaan barang dagangan dengan posisi catatan di sebelah debit. Ingat kembali ya, bahwa dengan sistem pencatatan perpetual tidak mengenal ongkos angkut masuk. Ya, namun secara logika akuntansi, kedua sistem pencatatan ini sesungguhnya memiliki nalar berpikir yang sama atau sejalan. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan nah, bahwa ongkos angkut masuk ini sifatnya menambah harga pokok dari barang yang dibeli. Yang berarti seolah-olah ongkos angkut masuk ini akan menambah nilai persediaan barang dagangan. Ya, oleh sebab itu, dalam sistem pencatatan perpetual, ongkos akun angkut masuk ini akan diganti dengan akun persediaan barang dagangan dengan posisi pencatatan di sebelah debit, di mana posisi debit ini menunjukkan bahwa nilai persediaan barang dagangan seolah-olah bertambah ya. Oke, ingat yang pernah saya katakan ketika kita beli handphone ya, yang lalu yang kemarin tuh pembelian mesin ya mengenai harga perolehan ya. Misalnya kita membeli harga perolehan membeli handphone ya. Pokoknya harga perolehan itu adalah seluruh biaya yang kita keluarkan sampai kita menggunakan aset itu gitu. Ya, sampai ready ya, ready untuk digunakan ya. Biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu aset itu, ya. Sama halnya seperti ini juga, ya. Oke, kita bahas FOB shipping, ya. Tadi itu artinya pembeli yang menanggung, ya. Lalu ayat jurnalnya seperti apa, ya? Ayat jurnal yang dilakukan, ya dalam hal ini kita si pembeli ya si pembeli. Perusahaan sebagai pembeli. Berarti
persediaan barang dagangan pada kas. Itu ayat jurnalnya. Ya. Lalu FOB destination, si penjual yang menanggung, ya, bagaimana? Ya, kita lihat. Karena persyaratan pengangkutan yang berlaku adalah franko gudang pembeli, ya, di mana si pembeli menerima beres gitu loh ya. Maka tidak akan pernah ada pengertian ongkos angkut masuk dalam pembukuan pembeli. Ya, dalam pembukuan si pembeli. Ya, ongkos angkut masuk ke gudang pembeli ini menjadi tanggungan si penjual, ya, sebagai ongkos angkut keluar, ya, di mana barang akan diantar atau menjadi tanggungan penjual sampai dengan tempat tujuan atau tempat si gudang pembeli. Maka ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan si penjual, kan dalam hal ini kita si pembeli ya, si perusahaan membeli barang. Jadi ayat jurnal yang dibukukan oleh si penjual itu sebagai berikut. Seperti apa dia? Ongkos angkut keluar ya pada kas. Ya, contoh kita lihat. Jika pengiriman barang dari si Tuan Putri yang kita beli tadi itu ya, dibayar oleh perusahaan sebesar 100.000. Ya, berarti ini menggunakan FOB shipping. Ya, si pembeli yang menanggung ongkosnya. Maka jurnalnya seperti apa? Langsung saja. Persediaan barang dagangan pada kas. Nilainya 100.000. Itu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai status kepemilikan barang, ya, kita berbicara tentang itu. Jika nanti syarat penjualannya itu adalah FOB shipping, si pembeli yang menanggung ongkosnya, ya, maka begitu barang keluar dari gudang si penjual, barang tersebut bukan lagi menjadi milik si penjual, tetapi milik si pembeli. Sedangkan ketika kita menggunakan syarat FOB destination, maka kepemilikan barang baru akan beralih dari si penjual ke si pembeli apabila ketika barang tersebut benar-benar telah diterima atau telah sampai di gudang si pembeli. Ya, contohnya seperti apa? Ini ketika kita berbicara tentang status kepemilikan barangnya ya. Contohnya misalnya perusahaan X ya. Perusahaan X menjual barang dagangannya ke perusahaan Y dengan syarat pengangkutan franko gudang penjual. Ya, berarti ini FOB shipping. Ya, pada tanggal 28 Desember 2018. Barang tersebut dibongkar dari gudang penjual dan dimuat ke perusahaan ekspedisi untuk diantar ke gudang pembeli. Barang tersebut akan diterima oleh si pembeli pada tanggal 4 Januari 2019 tahun berikutnya, tahun depan. Kan barang yang masih dalam perjalanan ini bukan lagi tanggungan si penjual ya atau milik si penjual sejak barang tadi yang dibongkar dari gudang penjual. Meskipun barang tersebut belum sampai diterima oleh si pembeli ya. Jadi apabila masing-masing perusahaan membuat neraca per 31 Desember 2018, maka nilai persediaan barang dagangan yang masih dalam perjalanan ini harus dikeluarkan dari perusahaan si X. Ya. Karena sudah diantarkan ya ke perusahaan ekspedisi. Tadi kan ini FOB shipping ya. Walaupun belum diterima si pembeli ya, ini sudah menjadi haknya si pembeli. Ya, ini akan dikeluarkan dari si penjual. Ya, nanti ini enggak menjadi hartanya si penjual lagi. Itu maksudnya ya. Walaupun dia masih dalam perjalanan, ya. Tetapi nanti itu akan tetap diperhitungkan di dalam perusahaan si Y. Ya, di neraca perusahaan Y. Begitupun sebaliknya. Ya. Itu mengenai ongkos angkut. Ya, ongkos angkut apa? Ya, ongkos angkut keluar. Ya, ataupun ya masuk. Oke.
Nah, kita lihat yang berikutnya, potongan pembelian ya. Salah satu contoh dari persyaratan kredit ya. Potongan pembelian ini timbul apabila ya, yang perlu kamu perhatikan, kalian perhatikan adalah potongan pembelian ini timbul ketika ada pembelian kredit ya. Itu pasti. Ya, oke. Salah satu contohnya yang bisa kalian lihat itu 2/10 N/30. Apa artinya ini, Bu? Ya, artinya pembeli akan mendapat potongan tunai ya sebesar 2% dari nilai transaksi pembelian. Apabila dilakukan pembayarannya itu dalam waktu 10 hari sejak transaksi pembelian terjadi gitu loh. Dan jika potongan ini tidak dimanfaatkan oleh si pembeli, maka batas waktu akhir bagi si pembeli untuk melunasi seluruh hutangnya kepada si penjual paling lambat 30 hari sejak tanggal pembelian. Ya, contoh lagi 3/10 ya N per EOM. EOM itu end of month ya, banyak. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya potongan pembelian. Yang pertama adalah persyaratan kredit. Persyaratan kredit. Pastikanlah bahwa pembayaran utang memang telah dilakukan dalam periode potongan seperti yang tercantum pada persyaratan kredit, termasuk besarnya persentase potongan tunai. Ya, lalu yang kedua, retur pembelian atau penyesuaian harga beli. Ya, potongan pembelian didasarkan pada nilai tagihan setelah dikurangi dengan retur pembelian dan penyesuaian harga beli jika ada. Jadi nanti kalau misalnya mau melihat potongan pembelian ini, kita harus perhatikan syarat kreditnya, apakah dia memang dilakukan dalam periode yang telah ditetapkan dalam syarat kredit. Lalu yang kedua retur dan penyesuaian harga beli. Ya, kita lihat, kita hitung nanti dia, gitu. Ya, lalu jurnalnya seperti apa ya? Jurnal yang perlu dibuat oleh pembeli pada saat melakukan pembayaran utangnya, jika dimanfaatkan potongan tunai tadi itu adalah si pembeli ya, kita dalam hal ini si pembeli. Utang usaha pada kas dan persediaan barang dagang. Ya. Namun ketika si pembeli tadi gagal untuk memanfaatkan potongan yang ada, maka jurnalnya adalah utang usaha pada kas. Ya, utang usaha pada kas. Sekali lagi, potongan pembelian ini timbul karena adanya transaksi pembelian kredit. Ya, itu. Oke, ketika cash tidak akan ada potongan. Ya. Oke, contoh nih, contoh. Ya. Pada tanggal 12 Maret, perusahaan membeli barang dagangan secara kredit dari Tuan Putri senilai 3.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, jika pembayaran dilakukan tanggal 22 Maret, perusahaan mencatat diskon sebagai pengurangan dari nilai barang dagang. Ya, maka ayat jurnal yang dibuat adalah, kita lihat tadi yang pertama syaratnya, apakah dia memenuhi dapat potongan tunai. Coba kita lihat, ya. Dari tanggal 12 Maret ke 22 itu 10 hari kah? Ya, pas 10 hari. Berarti dia mendapatkan potongan tunai ya, syaratnya 2/10 N/30. Ya udah, hutangnya tadi berapa? 3.000. Kasnya berapa? 2.940. Potongannya berapa? Eh, Potongannya tadi ya, potongan tunainya ya, berapa? 60.000. Tapi ingat tadi peraturannya kalau dia metode perpetual ya, diganti dengan persediaan barang dagangan senilai 60 dolar ya. Nah, tapi jika perusahaan tidak membayar faktur tersebut sampai tanggal 11 April, maka perusahaan akan membayar nilai penuh ya, utang usaha pada kas.
ya, utang usaha pada kas, ya. Jadi nanti, ya, ketika dia tidak mendapatkan potongan, maka seperti inilah ya jurnalnya. Kayak utang usaha pada kas. Oke, itu transaksi pembelian, ya. Sekarang si perusahaan berperan sebagai penjual, maka yang timbul adalah transaksi penjualan. Kita lihat, ya. Yang pertama, bagaimana mencatat penjualan. Ya, di dalam metode perpetual, ya, yang sudah saya katakan tadi itu, ya, ada 2 ayat jurnal yang perlu dibuat sekaligus oleh penjual pada saat melakukan transaksi penjualan, ya kan? Nah, yaitu apa? Ya, kas pada penjualan, ya, ketika dia tunai. Lalu apa lagi yang kita buat ayatnya satu lagi? Harga pokok penjualan dan pada persediaan barang dagang. Ya, jadi kita menghitung yang namanya penjualan sama harga pokok penjualan, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia dilakukan secara kredit ya piutang usaha pada penjualan, lalu dia harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Ya, jadi nanti ini tetap ada ya, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Itu mencatat penjualan, artinya perusahaan menjual barangnya. Oke, kita lihat ya. Dijual barang dagangan kepada Tuan Niko. Kita lihat ya, dijual barang dagangan ke Tuan Niko. Ya saya ini, kita nih sebagai perusahaan menjual barang ke si Tuan Niko dengan harga 4 juta. Dengan kredit, terms-nya 2/10 and per 30. Sedangkan free terms-nya yang berlaku adalah FOB shipping point. Perusahaan menalangi ongkos angkut. Ya, walaupun ini FOB shipping, berarti si pembeli yang menanggung ongkosnya ya. Nah, tapi di sini di awal ya perusahaan menalangi ongkos angkut dari gudang penjual ke gudang pembeli 150.000. Harga pokok barang dagangan itu adalah 2 juta. Harga pokok penjualan ini maksudnya ya, harga pokok penjualan barang dagangan itu 2 juta. Bagaimana jurnalnya? Ingat, ya tadi dia itu kredit, berarti piutang usaha pada penjualan, ya. Tapi ingat, ada ditalangi dulu di sini ongkos angkutnya. Maka kas, ya, kas si perusahaan, kas kita itu berkurang. Ya kan 150, kita dulu yang nalangi. Lalu kita jurnal juga dia harga pokok penjualannya. Ya, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Ya, senilai berapa? 2 juta. Itu untuk mencatat penjualan. Ya. Bagaimana mencatat retur penjualan dan penyesuaian harga? Ya. Retur penjualan terjadi ya apabila perusahaan kita ya, kita menerima kembali barang dagangan yang telah kita jual kepada pelanggan. Sebagai akibat adanya apa? Adanya barang dagang yang kita jual itu tidak sesuai dengan kriteria pelanggan, ya kriteria pesanan pelanggan. Ya, itu retur. Ya, sedangkan penyesuaian itu atau pengurangan terhadap harga jual itu diberikan kepada pelanggan di mana dalam hal ini perusahaan tidak menerima kembali barang dagangan yang telah dia jual ya, dia jual. Nah, kita di sini sebagai penjual dong ya. Maka ayat yang perlu kita lakukan, kita buat pada saat kita menerima kembali barang dagangan kita yang telah kita jual tadi, ya, retur penjualan pada kas, ya. Misalnya apabila dia
si pembeli itu ya membeli barang dagangan kita itu dengan tunai, ya atau kita menjualnya dengan tunai ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menjualnya secara kredit? Ya, retur penjualan pada piutang usaha, ya. Lalu, ya ingat pada saat penjualan, ya harga pokok penjualan dijurnalkan, ya. Jadi penjualan itu ada jurnal, A2 jurnal ya yang dibuat ya. Begitu juga dengan retur nanti ya. Oke, nah lihat, saat menerima kembali barang dagangan yang telah dijualnya, ya. Persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Jadi ketika, dia retur, ya kan, nanti kita kita akan menjurnal ini juga, persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan, ya. Nah, kalau misalnya, ya, pada saat penyesuaian, bagaimana? Nah, penyesuaian harga jual. Sama, ya. Ketika dia secara tunai, penyesuaian harga jual pada kas. Ketika dia secara kredit, penyesuaian harga jual pada piutang usaha. Lalu Bu, harga pokok penjualannya kita jurnal nggak usah, karena nggak ada barang yang kita terima. Kita hanya mengurangi harga jual, ya kan? Kita kan nggak menerima barang kalau penyesuaian harga jual itu, ya itu. Nah contoh-contoh nih ya, pada tanggal 13 Januari, ya, menerbitkan nota kredit ke Clear Company, ya, untuk barang dagangan yang telah dikembalikan ke perusahaan. Ya, harga jualnya 225, harga pokok bagi perusahaan itu 140. Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan, ya, bagaimana ya? Ini berarti dia ini retur, ya. Kalau udah ada diketahui ini harga pokok, ya berarti ini udah retur, bukan penyesuaian harga. Langsung retur penjualan ya pada piutang usaha. Ya, lalu kita jurnal juga harga pokok penjualannya. Kemana? Persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Ya, begitu. Oke. Itu untuk retur sama penyesuaian. Penyesuaian harga. Oke. Lalu yang ketiga itu ada potongan penjualan. Ya. Sama seperti pada potongan pembelian, ada dua juga yang harus kita perhatikan. Apa itu? Persyaratan kreditnya. Apakah memang si pembeli itu memenuhi, ya, memenuhi persyaratannya tadi, ya, di dalam periode potongan tunainya itu atau enggak gitu. Lalu kita lihat juga returnya apakah ada, ya. Nanti potongan penjualan didasarkan pada nilai tagihan, ya, nilai tagihan setelah dikurangi sama retur penjualan. Ya, begitu. Ayat jurnal yang akan dibuat oleh penjual pada saat menerima pembayaran hutang dari pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai adalah sebagai berikut. Nah, kas potongan penjualan pada piutang usaha. Nah, kenapa kasnya di debit? Ya, aturan debit kredit lagi. Ya, coba kalian analisa. Ya, itu Ibu sudah tekankan aturan debit kredit itu tidak akan pernah lepas sampai kapanpun. Oke? Nah, namun jika si pembeli gagal memanfaatkan itu, memanfaatkan potongannya, maka jurnal yang dibuat oleh penjual itu adalah kas pada piutang usaha. Ya, kelihatan bedanya. Ya. Oke. Nih, seperti ini contohnya ya tadi ya. Nah, misalnya kan potongan penjualannya itu syaratnya 2/10. N/30 ya, dalam jangka waktu 10 hari maka dia akan dapat potongan, ya. Nah, dibayar nanti itu 1/470. Karena apa? Dikurangi sama diskon.
ya ketika dia membayar 10 hari dari tanggal transaksinya. Oke. Nah, ini dia. Nah, tapi jika misalnya tidak dimanfaatkan yang 10 hari itu, potongan penjualannya itu tadi, maka yang, diterima oleh perusahaan, ya full, ya ini, yang senilai 1.500. Contohnya langsung saja ini kan, ini tadi dia. Ya, pada tanggal 21 Januari, perusahaan telah menerima pelunasan piutang dari Simsco. Transaksinya itu terjadi pada tanggal 12, dikurangi diskon 2%. Ya, kira-kira dapat nggak? Ya kan? Ya, ketika misalnya dia memanfaatkan itu, maka jurnalnya adalah kas, potongan penjualan pada piutang usaha, ya. Kasnya berapa? 1.470, potongan penjualannya 30 pada piutang usaha 1.500. Nah, namun jika dia gagal memanfaatkan itu, ya, maka jurnalnya seperti apa? Kas pada piutang usaha. Begitu ya. Kas pada piutang usaha. Oke, baik ya. Eee, saya cukupkan ya metode perpetual ini sampai di sini ya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.